Hello Legends. Ketemu lagi sama saya Kurnia Wijaksana di The Crypto Legend Indonesia. Market breakdown, education, and everything crypto. Oke, sekarang di Legends Lecture bagian 8. Mau bahas apa ya? Oke, daripada bahas yang masalah tentang trading, eh, kita coba sedikit mundur dulu, look back ke belakang. Eh, Teman-teman ada yang pernah beli Bitcoin di area sini nggak? Akhir 2017 atau awal 2018? Pasti banyak. Mungkin ada yang udah dijual, rugi, atau ada yang masih nyangkut, berharap bisa balik lagi. Saya pribadi itu mulai masuk di Bitcoin sekitar September deh kalau nggak salah. September 2017. Dan ya sampai sekarang masih ada yang nyangkut, ada yang udah diambil profit, ada yang udah dijual rugi, dan tapi semuanya ya karena saya belajar lagi ya overall alhamdulillah gitu udah cukup profitable. Mungkin belum kaya banget kayak para juragan-juragan Bitcoin yang bisa sampai beli Lambo. Ya minimal ada sedikit tambahan penghasilan. Nah, yang penting saya merasa bisa psikologi saya bisa bertahan untuk stay di pasar yang volatile ini dan asik sebenarnya. Oke, saya mau bahas tentang ini sebenarnya. Untuk teman-teman yang nyangkut di sini atau mungkin nyangkut di sini atau nyangkut di sini. Nah, tapi sebelum mulai, seperti biasa, disclaimer ya. Saya bukan financial advisor. Saya nggak punya kualifikasi di situ dan konten ini adalah sebagai hiburan, informasi, dan edukasi. Nah, kalau teman-teman mau nyoba ngikut kata-kata saya, tanggung sendiri akibatnya, baik itu secara finansial maupun psikologis. Kalau untung ya tanggung sendiri, kalau rugi juga tanggung sendiri gitu ya. Oke. Dan lagi sebelum mulai, mari kita follow Crypto Legend Indonesia di Telegram di cryptolegend_id bersama 532 member lainnya. Dan saya akan memberikan banyak analisis dan edukasi secara kontinu. Twitter juga Crypto Legend Indonesia sama cryptolegend_id. Analisis juga dan banyaknya sih sambat. Nah, contohnya ini saya memberikan bagaimana sih kita mau menganalisis atau sebagai investor, swing trader, day trader atau sebagai scalper gitu. Oke, langsung aja kita mulai sebenarnya. Bagi teman-teman yang beli di sini, sudah melewati roller coaster selama 2 tahun ya. Dari 2017, 2019, dan sekarang 2020, dan masih berharap akan naik lagi. Dan nanti masih berharap akan naik lagi saat terjadinya halving. Halving di bulan Mei, minggu kedua atau minggu ketiga, 11 atau berapa belas Mei ya, sekitar sinilah, di sini. Dan ya, mungkin masih ada harapan untuk Bitcoin naik. Nah, tapi kita coba look back dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gitu. Ini yang mau saya kasih lihat di sini. Namanya Wall Street Cheat Sheet. Nah, sebenarnya ini psikologi dari sebuah pasar finansial. Pasar apapun. Ada pertama disbelief, hope, optimism, belief, thrill, euphoria, complacency, anxiety, denial, panic, capitulation, anger, depression, disbelief. Versinya kayak gini, teman-teman silahkan cari aja wallstcheatsheet.com. Tapi ada juga yang versinya seperti ini, ada yang seperti ini. Sebenarnya yang ini dan yang ini itu mirip. Nah, ini sama take off, first sell off, bear trap, media attention, enthusiasm, greed, delusion, new paradigm, denial, bull trap, return to normal, fear, capitulation, despair, return to mean. Gimana sih? Ini tuh kayak gimana sih gitu. Eh kita coba sebenarnya sama-sama aja sih bentuknya. Intinya adalah strukturnya adalah dan kalau kita lihat sebenarnya mirip sih. Bitcoin sama struktur dua ini. Nanti mungkin teman-teman kalau mau baca di sini Wall Street cheat sheet lihat aja. Nah, saya mau bahas lewat yang sini dulu. Gini, pasar itu siklusnya kurang lebih seperti ini. Mau harganya berapa, mau berapa lama, mau berapa apa lagi? Eh, Mau apapun, hampir semua instrumen finansial, instrumen investasi mirip-mirip seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini kalau kata orang ini bubble ya, bubble kalau nggak salah, iya. Bisa lihat di sini stealth phase, terus nanti mulai take off. Maksudnya apa? Kita coba jelasin yuk.
Oke, stealth phase itu masa-masa nggak kelihatan ya, masa-masa ya udah gitu, masih kecil, hanya beberapa orang yang tahu tentang sesuatu, mungkin Bitcoin seperti itu. Ini sambil saya coba, mungkin kita coba dari sejak, halving pertama ya, sorry halving kedua, biar, gampang aja, karena saat itulah, orang mulai paham tentang Bitcoin. Halving pertama kan 2012 masih so-so lah gitu. Kalau nggak salah halving kedua tuh kan somewhere di tengah-tengah 2016 ya, Mei, Juni, Juli lah, sini kan. Masih stealth sebenarnya, maksudnya masih kecil sih pergerakannya. Tandanya apa? Ya masih hanya sedikit lah orang yang tahu gitu. Ada sedikit orang yang tahu. Ini berlaku di instrumen apa aja ya. Dan ini biasanya tergantung sama utilitasnya. Kita anggap Bitcoin dulu ya. Kita ambil contoh Bitcoin dulu. Sedikit orang yang tahu, tapi makin lama sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Banyak orang lebih tahu lagi, dia mulai naik gitu. Mulai naik. Nah, udah gitu pas mulai naik, mungkin ada beberapa sempat turun sedikit lagi. Sempat turun sedikit lagi dan bikin orang merasa, "Ah, wah ini mah enggak ah, cuma naik gini doang, cuma naik gini doang," gitu kan. Ini istilahnya bear trap. Kenapa bisa kayak gitu? Karena para smart money, orang-orang awal, orang-orang yang pertama percaya sama Bitcoin, percaya sama teknologinya, dan emang pintar gitu, mulai menjual investasinya. Makanya harga turun sedikit gitu kan. Nah, tapi udah ada institutional investor, para cukong-cukong udah mulai banyak beli gitu. Dan akhirnya naik lagi juga. Mungkin somewhere di sini lalu ke sini atau di sini mulailah terjadi yang namanya media attention. Nah, pasti saya yakin nih 80% teman-teman yang sekarang masih main di kripto, jangan 80 deh, 75 deh. Pasti kenanya sekitar sini. Saya juga di sini September 2017. Sini. September, Oktober atau mungkin sampai akhir 2017. Kenapa? Karena kalau lihat di Google Trend mulai naik tuh ya di situ gitu. Mulailah datang yang namanya crypto influencer, crypto YouTuber, mulai ada yang orang yang posting video bisa beli rumah gara-gara beli Bitcoin. Mulai Ethereum, crypto Twitter, mulai semuanya ada semua boom di situ. Inilah mulai ledakan-ledakan di sini, mania face gitu di sini. Terus makin lama makin antusias, makin greed dan delusion. Maksudnya iya makin naik. Mungkin di sini antusias di Oktober November, Desemberan ini udah delusion sama new paradigm. Delusion maksudnya tambah bodoh gitu orang tuh. Harga Bitcoin 200 juta masih dibeli sampai akhirnya ke 300 juta, hampir 300 juta ya kan. Yang mana harga tersebut 6 bulan yang lalu nggak nyampe setengahnya gitu. Masih dibeli aja. Nah, ya namanya kayak gitu orang bilang namanya bubble dan segala macam. Eh Ya wajar kalau itu tuh turun. Ini coba saya zoom in ke mingguan dulu. Maksudnya turun karena beberapa orang yang ada di sini ya masa nggak ngambil untung sih, jual lah, jual, jual. Nah, mulai jual, 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 turun. Turunnya kemana? Turun kan dia sampai ke berapa nih? 10.000 dari 20.000 gitu. Turun, orang mulai aduh mulai nggak percaya kan. Tapi karena dia naik lagi, recover sampai ke 17.000, orang masih merasa percaya, return to normal. Namanya bull trap ini namanya. Maksudnya ya jebakan buat orang-orang yang bullish gitu. Wah, ah santai masih bullish, bullish. Return to normal lagi, return to normal. Ya, taunya udah gitu turun kan sampai ke 6 ribuan. Nah, 6 ribu ini ya fear, capitulation, greed dan segala macam lah. Nah, dan cukup lama ini ternyata fear sama capitulation sama despair. Mungkin despairnya di sini di 3.000 ini gitu. Despair dia kecewa baru nanti dalam tanda kutip kembali ke normal. Maksudnya ke trennya tren yang naik pelan-pelannya mulai kembali lagi. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi kita coba teman-teman lihat dulu. Yang tadi yang saya tutup mungkin bisa dibalikin. Nah, teman-teman lihat lagi sekarang di sini. Ini udah mulai kejadian yang kedua lagi gitu. Bukan berarti kalau udah selesai siklusnya seperti ini, dia akan lebih gede lagi, lebih tinggi lagi, bukan berarti kayak gitu. Maksudnya misalkan ini new paradigmnya di 20.000 dolar. Nanti new paradigm yang kedua
bukan berarti dia akan kejadian di 35.000, karena ini ya namanya juga siklus-siklus kayak gini kan tergantung emosi orang ya. Dan ini biasanya kan balik lagi. Contohnya kalau di sini kan gitu kan. Disbelief kan. Ini disbelief. Disbelief itu mungkin kalau di yang sini di take off atau di first sell off ya. Disbelief. Nah, di sini lalu mulai naik. Ini yang media media attention yang tadi naik. Nah, kayak gitu kan. Eh, Nanti di depression, depression ya orang-orang yang kayak, aduh udah nggak percaya lagi gitu. Udah nggak percaya, nah kalau udah nggak percaya mulai naik, dia baru mulai naik beneran. Biasanya gitu. Harga atau pasar akan dalam tanda kutip ngebuat orang kecolongan. Orang yang nggak percaya, taunya malah naik. Orang yang percaya jauh-jauh, taunya malah turun gitu. Sama, mungkin di sini kembali ke yang ini, apa namanya, stealth phase dulu nih. Di 2019 nih stealth phase mulai take off lagi kan, mulai take off lagi dan segala macam. Lalu mungkin buat bagi orang ini masih disbelief ya. Ini masih disbelief nih sampai sini nih, jebret. Baru pas mulai naik ke sini, masuk lagi ke ini lagi kan, antusiasme sama greed lagi. Di sini pas di udah 10.000 orang baru percaya. Oh iya ini bakal balik ke 20.000 nih, bakal balik lagi, bakal balik lagi. Nah, terus dia turun lagi, naik dikit, bull trap lagi. Kalau di versi yang ini masih complacency, maksudnya we just need to cool off lah to the next rally. Maksudnya ya udahlah, tunggu dulu lah, nanti bakal naik lagi, koreksi koreksi doang gitu. Padahal mah bukan koreksi gitu. Ini emang ngambil ngambil ancang-ancang buat turun lagi gitu. Turun. Nah, terus ya kembali lagi ke anger sama depression lagi kan. Mungkin sampai sini lah mulai ngerasa, wah ini masih bisa ke 3.000, masih bisa ke 3.000. Naik lagi. Taunya jebret turun lagi. Nah, juga sama, capitalizer dan teman-teman despair. Nah, pokoknya kalau di sini kembali ke asal, maksudnya return to mean itu maksudnya rata-ratanya seperti apa? Itu selalu terjadi habis despair. Nah, despair itu seperti apa? Despair itu kan keputusasaan ya. Ini versi analisis sementara aja ya. Misalkan kita tarik trend line seperti ini. Nah, mungkin ya, mungkin mean-nya itu adalah trend line yang ini gitu. Nanti kan despair itu saat orang-orang udah mulai nggak percaya. Ya, Bitcoin gini Bitcoin gini udah nggak mau saat saat orang yang beli di 10.000, saat orang dibeli di 20.000, ngejual Bitcoin dia di harga 5.000 dan nggak percaya bakal naik lagi, itu namanya disbelief gitu. Nah, atau ya depression lah namanya, depression, disbelief kayak gitulah. Depression dan disbelief lalu ya nanti dia baru balik lagi ke siklus berikutnya. Nah, siklus berikutnya ya nanti mulai dari stealth phase lagi, atau kalau di sini versi sini mulai dari hope hope dulu kan. Stealth phase itu mungkin take off dari dia mulai ada hope. Nah, maksudnya nanti mungkin naik dikit, turun dikit, naik jebret kayak gitulah. Intinya selalu membentuk pola yang mirip. Maksudnya pasti bentuknya kayak gini, 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 gini. Nah, diulang aja terus diulang. Nah, cuman yang bedanya kita nggak bisa tahu berapa lama tiap-tiap fasenya sama eh, seberapa besar kenaikan dan penurunannya. Sama kapan terjadinya, kita nggak bisa tahu itu, tapi siklusnya pasti kayak gitu. Itu, dan mungkin teman-teman kalau lihat pengen pengen coba lihat di ini aja. eh dot com bubble ya. Nah, ntar kita coba lihat di sini, kita coba search ya, .com bubble. Nah, teman-teman coba lihat di sini mirip juga bentuknya sama juga gitu. Atau ya ya Nasdaq Composite Index sama aja sih sebenarnya. Nih, oke gambarnya mana gambarnya? Nah, bedanya ini kejadian di tahun 1990 sampai sekarang. Kripto kejadiannya jauh lebih cepat gitu aja. Kan bull market mulai, exuberant speech mulai ngomong-ngomong, oh ini bagus, ini mengganti masa depan, bla 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 segala macam gitu kan. Nah ini jadi pasar mulai ini puncak baru, dia turun, naik lagi,
tapi nggak bisa lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Turun, ini mulai despair dan segala macam tadi, mulai pelan-pelan kelihatannya slow slow slow, tapi naiknya mulai kenceng, mulai kelihatan sama media dan mulai dia naik lagi di 2018 sampai puncak lagi. Apakah dia akan jebret turun lagi? Kita lihat nanti, gitu. Tapi kalau sebenarnya dilihat, daripada mikirin bentuknya akan seperti ini atau enggak, ini ada versi yang lebih lebih sederhananya di sini. Nah, intinya sih lihat aja, apa yang terjadi di media, gitu. Maksudnya gimana? Pokoknya dari optimism, enthusiasm, exuberance, euphoria, anxiety, denial, fear, despair, panic, capitulation, discouragement, dismay, hope, relief, optimism. Pokoknya gitu ya terus maksudnya gimana? Nah, pokoknya pas mulai sampai sini pasti mulai ada harga Bitcoin naik segini persen dalam berapa bulan. Harga Ethereum begini. Apakah Ethereum akan menjadi next Bitcoin? Apakah koin ini akan pokoknya mulai ada kata-kata yang optimis kayak gitulah. Itu mulai eh, highest level of financial risk. Jadi kalau di situ mau mulai beli jangan hati-hati gitu. Nah, nanti udah ada turun, misalkan turun tiba-tiba jebret, terus dia naik lagi. Naik lagi pasti ada orang yang ngomong, "Ya ini sementara aja, nanti naik lagi kok, nanti naik lagi kok." Nah, itu berarti bull trap itu. Nah, turun jebret. Nah, itu turun jebret, baru ketakutan merajalela. Wah, ini begini, ini gini, 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 gini. Nah, tapi disitulah sebenarnya yang paling bagus untuk membeli. Karena yang pada saat orang-orang takut, harga lagi murah-murahnya dong. Ya nggak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita analisis, mirip sih dengan di sini gitu. Orang-orang udah pada takut, justru pas di sini malah pada ngejual. Nah, walaupun di analisis saya, sebenarnya saya sempat menganalisis bahwa harganya mungkin akan naik dikit, lalu masih bisa turun lagi, mungkin sampai sini atau lebih bawah dikit. Nah, kalau untuk teman-teman yang investasi ya it doesn't matter gitu, nggak akan masalah karena ya di sini masih murah gitu. Ya ini berapa? 6.000. Turun lagi seberapa sih? 3.000, 2.000, 4.000 lah. 4.000 saat dia naik ke 10.000, teman-teman udah untung dua setengah kali lipat. Ya udah, itu udah good deal banget gitu. Daripada teman-teman nunggu di 6.000, nanti pas 8.000 jual. Iya, kurang good deal kan? Atau beli di 10.000 turun lagi ke 5.000, setengahnya rugi. Itu bukan good deal gitu. Jadi kita menggunakan Wall Street cheat sheet untuk mengukur lah psikologi pasar seperti apa dan memperkirakan kita ada di skenario yang mana di pasar. Karena kita nggak bisa tahu kita sedang di mana kecuali udah kejadian gitu. Kan kita nggak tahu ini daerah apa namanya, ini di bear trap atau di despair kita kan nggak tahu kan di sini. Kecuali udah kejadian misalkan kayak yang ini. Kalau yang ini udah pasti ini turun terus ini bull trap, ini ke sini despair dan segala macam ini capitulation gitu kan. Kalau pas sekarang kita nggak tahu di mana gitu. Jadi kita bisa memperkirakan dan mengambil entry yang lebih optimal sebagai seorang investor. Nah, gitu. Dan untuk pertanyaan yang paling gampang buat yang paling sering ditanyain, sekarang enaknya beli Bitcoin nggak bang? Nah, pasti orang banyak yang nanya gitu. Tar, kalau saya sih pasti bilang, ya kalau mau investasi beli aja kayak nabung gitu, nggak usah. Jangan jangan berharap kita mau beli pas di pucuk bawah lalu jual pas di pucuk atas. Hampir nggak mungkin gitu. Misalkan kita beli pas di pucuk kemarin 3.800-an. Terus nanti jual misalkan ceritanya dia akan turun pas di 15.000 misalkan. Mau jual pas di 15.000 nggak akan bisa, susah gitu. Nah, kita lihat aja sebenarnya ini saya coba lihat ini Dow Jones Industrial Average Index. Ini sebenarnya kita juga sedang ada di bull trap. Kalau saya mau bilang seperti itu. Kenapa? Eh selama berapa nih? Dari sini 2 Maret 2019 sampai kemarin 10 tahun lah. 10 tahun kita udah naik terus gitu. Udah naik dan makin lama grafik kenaikannya makin apa namanya? Makin curam gitu. Ya kalau dilihat sih ini ya mulai enthusiasm greed dan delusion gitu. Nah, udah gitu dia turun kan. Ini karena skalanya mingguan kita nggak kelihatan sebenarnya kalau kita lihat di skalanya harian aja. Kita bisa lihat bahwa ya kan dia setelah turun mulai naik lagi dan naiknya lumayan gitu. Dari turun dari dasarnya berapa nih? 18.000 balik balik ke 22.000, 4.000 poin. Eh hampir 20%.
kurang lebih. Orang pasti mulai, oh iya itu balik lagi kita as strong as ever. Kalau menurut saya sih itu ya bener-bener bull trap. Nah, nanti tinggal turun, bisa bisa jadi akan turun lebih jauh lagi gitu si Dow Jones ini turun lagi. Sampai turunnya sampai mana atau sekarang naiknya sampai mana, kita nggak tahu. Cuman saya sedikit analisis sih kemarin ya kalau pakai Fibonacci mah di sinilah antara 0,5 sampai 0,68. Tapi nggak tahu bisa aja lebih, bisa aja kurang dan turun lagi. Kenapa saya yakin bakal turun lagi? Karena kondisi dunia masih kacrut, masih bapuk gitu. Corona masih belum memperlihatkan adanya tanda-tanda kebaikan, membaik maksudnya. Jadi ya ya susah gitu kalau untuk harga saham mau naik, tapi ekonomi dunia masih tersendat-sendat gitu kan. Itu. Jadi nanti mungkin ini buat teman-teman yang mau beli saham, ya kalau mau beli sekarang beli aja, tapi pastikan itu untuk investasi jangka panjang, karena kalau turun lagi masih ada kesempatan. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya saya pribadi, saya menunggu dulu gitu, bukan kenapa-napa. Ya memang menurut saya sih masih bisa turun gitu aja. Udah. Lalu instrumen lainnya yang udah pernah mengalami ini ya emas gitu. Nah, mirip kan? Lagi-lagi bentuknya diem, naik, naik jauh, turun, naik lagi dikit, turun terus, turun, 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 mulai diem, 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 diem kan mulai diem terus mulai sekarang mulai naik lagi gitu. Nah, ini kalau di zoom out ini mulai naik lagi. Nggak tahu nih ini naiknya apakah apakah ini bull trap, apakah ini mulai disbelief, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau emas dari sepanjang waktu sih udah terbukti pergerakannya gitu. Ya kayak gitu kejadian terus gitu, naik turun ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang masih eh, nyangkut dari sini, kalau menurut saya sih, ya kalau mau nunggu percaya dia bisa naik lebih tinggi dari 20.000, nggak apa-apa. Ada beberapa opsi. Sebenarnya opsi pertama itu kalau percaya. Atau kalau misalkan nggak percaya bahwa Bitcoin akan lebih dari 20.000, ya minimal saat harganya udah naik, saat orang-orang udah mulai antusiasmenya besar, nah itu berarti dia udah merasa, berarti harga Bitcoin udah cukup mahal, relatif mahal. Mungkin untuk meminimalisir rugi bisa jual di situ. Itu opsinya sih kayak gitu. Karena kalau misalkan dijual sekarang, ya nanggung juga, sayang gitu. 20.000 dan sekarang di 6.000 sepertiganya. Walaupun bisa turun lagi ya, gitu. Oke, mungkin itu pelajaran kali ini di Crypto Legend tentang Wall Street cheat sheet ya, untuk psikologi teman-teman sebagai investor. Oke, oke, terima kasih telah menonton. Tunggu saya lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa.